warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang tidak hadir hari ini? Satu. Satu orang. Kenapa tidak hadir? Ada informasi pemberitahuan? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Ya. Makasih ada satu orang tidak hadir hari ini. Berarti dari jumlah 23 orang, ada satu orang tidak hadir kan? Ya. Tidak apa-apa. Nanti pada pagi hari ini kita akan belajar PKN. Jadi materi kita hari ini adalah proses pengurusan Pancasila sebagai dasar negara. Namun mengawali itu, sebelum belajar saya mengajak kepada kita sekalian, kita akan berdoa bersama. Nanti yang pimpin doa satu orang. Siapa yang bisa pimpin doa? Ya, Yayan. Ya, silakan untuk memimpin doa. Disilakan ya untuk pimpin doa. Dikasih besar sedikit suaranya. Ya, silakan. Ya. Sebelum kita akan belajar, kita akan berdoa. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu lillahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Baik adik-adik sekalian, setelah tadi kita sudah berdoa secara bersama-sama, kemudian nanti saya sudah sampaikan tadi bahwa kita akan belajar tentang PKN. Materi kita hari ini adalah terkait dengan proses perumusan Pancasila. Sudah kenal Pancasila? Sudah kenal Pancasila? Tahu arti Pancasila? Pancasila itu apa artinya? Sudah tahu? Belum? Jadi Pancasila itu berasal dari dua kata. Jadi berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi Pancasila itu ada dua pengertiannya. Panca lain artinya, kemudian sila juga lain artinya. Panca artinya 5, kemudian sila artinya dasar. Jadi Pancasila artinya 5. Panca artinya 5. Pancasila kan 5, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Tadi baru-baru saat upacara kan ada baca Pancasila loh. Ya, kemudian diikuti oleh siswa sekalian. Jadi hari ini itu yang akan kita bahas terkait dengan Pancasila. Jadi Pancasila itu 5 dasar. Jadi setiap kita berikan contoh satu bangunan itu, bangunan mungkin ada di rumahnya kamu, orang tua kamu mungkin bikin bangunan. Yang pertama bikin itu apa? Pondasi itu adalah dasar. Jadi Pancasila itu kalau di negara kita sama dengan pondasi. Jadi negara kita ini berdiri di atas Pancasila. Sama dengan rumah-rumah kita yang ada ini, termasuk bangunan sekolah ini berdiri di atas Pancasila. Jadi saya berharap pada adik sekalian, pada hari ini kita akan belajar dengan bagus, dengan giat, supaya nanti ini jadi modal kamu nanti ke depan. Pak guru juga lalu sekolah juga sama dengan kamu. Dengan belajar dengan giat sehingga hari ini bisa bertatap muka dengan kamu, bisa saya berdiri di sini. Kemudian nanti saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, di akhir nanti pembelajaran mungkin kita akan belajar selama 3 hari. Mulai hari ini, kemudian kita lanjut besok, kemudian nanti pada hari Rabu. Saya berharap kepada adik sekalian belajar dengan giat, dengan bagus, agar supaya jadi modal kamu nanti ke depan. Kemudian di akhir pembelajaran nanti kita akan saya akan bagi sebentar, nanti akan ada kelompok diskusi. Jadi dalam kelompok diskusi itu nanti akan masing-masing memecahkan ada masalah yang akan kita bicarakan. Kemudian setelah di akhir pembelajaran nanti akan masing-masing kelompok menyampaikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas, mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Kemudian nanti teman-teman yang lain atau kelompok yang lain nanti menanggapi apa nanti yang akan disampaikan oleh kelompok yang nanti menyampaikan presentasinya. Tapi itu bukan belum kita bahas hari ini, itu nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan besok dan mungkin pada hari Rabu. Itu mungkin hal-hal yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian nanti sebentar Pak Guru akan tayangkan film atau gambar yang berkaitan dengan proses perumusan Pancasila. Pak Guru berharap ini agar supaya proses penayangan gambar diamati dengan bagus,
diamati dengan sesama, disimak bagaimana jalan cerita yang ada dalam video nanti sebentar dengan gambar-gambar yang Pak Guru tampilkan lewat layar ini. Nanti sebentar diperhatikan dengan sebaik-baiknya agar supaya jadi modal kamu nanti sebentar. Nanti Pak Guru akan bagi tugas, masing-masing kelompok akan mendapat tugas untuk dikerjakan secara bersama-sama oleh masing-masing kelompok itu. Kemudian nanti tugas itu nanti akan disampaikan ke teman kelas. Bolehnya sebelum saya mau tampilkan gambar, saya berharap ini ada sekalian perhatikan dengan seksama dengan baik tayangan video nanti yang akan ditampilkan di layar ini yang berkaitan dengan proses perumusan Pancasila. Sudah tahu Pancasila tadi kan? Pancasila itu apa tadi? 5 mantap, bagus. Berarti sudah mulai diingat. Berarti Pancasila artinya 5 dah? Bagus kan? Cukup luar biasa. Kemudian nanti hari ini kita bicara dasar, tapi kita tidak bicara tentang dasar yang Pak Guru bilang itu kalau 4 orang. Jadi sekarang saya akan bagi menjadi 5 kelompok. Nanti setelah terbagi ini masing-masing kelompok nanti memisahkan diri. Buat mungkin diatur kembali mejanya. Di masing-masing kelompok itu bikin kelompok. Mungkin kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini, kemudian kelompok 4, kelompok 5. Biar tidak saling mengganggu. Jadi masing-masing kelompok itu mengerjakan tugasnya sudah ada di lembar kerja itu. Tugas nanti sebentar nanti Pak Guru akan bagikan ke masing-masing kamu. Namun itu intinya adalah tugas itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Biar nanti kamu lebih paham dalam hal mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Mana yang namanya Asri? Asri angkat tangan. Asri, kemudian Hiyatul Aulia. Iya. Kemudian Miftahul Jannah. Iya. Kemudian Teguh Al-Fatil. Iya. Kemudian Yayan Fauzi. Nah, ini nanti Pak Guru sampaikan tadi akan dibagi berapa kelompok? 5. Jadi itu yang nanti akan jadi ketua kelompok. Jadi Asri kelompok 1, kemudian Hiyatul Aulia kelompok 2, kemudian Miftahul Jannah kelompok 3, kemudian Teguh di kelompok 4, kemudian Yayan Fauzi itu kelompok 5. Nanti akan nanti bagi kelompok-kelompoknya. Setelah terbagi kelompok itu tadi Pak Guru sudah sampaikan, kelompok 1 di bagian sini nanti mungkin boleh mejanya digabung, kemudian nanti kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sudut sana, kemudian kelompok 5 di bagian depan. Bisa dipahami tentang pembagian kelompoknya? Bisa. Jadi itu tadi yang jadi ketua kelompoknya. Kemudian yang masuk di kelompok 1 didengarkan bagus-bagus namanya. Andika mana? Andika masuk di kelompok 1. Kemudian Fitri Rayana, iya masuk di kelompok 1. Sudah berapa? Sudah 3. Kemudian Ibnu Tibian masuk di kelompok 1. Itu kelompok 1. Segera kelompok 1 memposisikan diri, diatur bagus-bagus mejanya. Jadi boleh saling pinjam meja, Tidak usah nanti bawa mejanya masing-masing. Boleh nanti yang ada di kelompok lain dan nanti pinjam lagi mejanya yang kelompok lain. Bila di sana. Nah, jadi yang sudah disebutkan namanya tadi memisahkan diri untuk menempati di kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 duduk dengan bagus di kelompoknya masing-masing.
Kemudian di kelompok 2 Idrus, mana Idrus? Ya, Idrus di kelompok 2. Tahu kelompoknya tadi? Kemudian Muhammad Fauzan. Muhammad Farid. Ya, Muhammad Farid di kelompok 2. Kemudian Muhammad Husan. Muhammad Husan di kelompok. Sudah berapa orang? Sudah 4 orang toh? Jadi kelompok 2 di bagian belakang kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3 di Paujana mana? Ya, untuk kelompok 3 toh, anggotanya adalah Musdalifah, anak Musdalifah. Kemudian Padim, anak Padim, ya, masuk di kelompok 3. Kristal Setianti, ya, masuk di kelompok ya. Kemudian kelompok keempat, dengar kelompok keempat. Yang ketuanya adalah Teguh, mana Teguh? Ya, anggotanya adalah mana Rizka. Kemudian Sabila, ya, masuk dengan Teguh. Kemudian Hajar, mana Siti Hajar? Ya. Selanjutnya kelompok Jayang Fauzi. Yang pertama adalah Suci Fadila, mana Suci. Kemudian Hardi yang masuk. Ya, siapkan tulis kartu B, siapkan. Sudah siap dengan kelompoknya. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Iya. Kelompok 5? Jadi sebelum baru dibagikan ini tugas, perlu baru ingatkan bahwa tugas ini dikerjakan masing-masing kelompok, diskusikan itu. Nanti setelah didapatkan hasil diskusinya berapa apa semua yang didapatkan, itu nanti yang akan disampaikan di depan kelas. Bisa paham semua. Jadi dibaca dulu bacaannya, kemudian dikerjakan tugas. Ya, dikerjakan, dicari apa fungsi dari Pancasila, kemudian apa akibatnya kalau tidak ada Pancasila. Dari tayangan tadi itu sudah ada gambarannya terkait dengan itu. Ya, kerja sama-sama. Kerja sama kelompok. Boleh ya. Nanti lihat kemudian lihat ada soalnya di bagian bawah ya. Yang lain nanti menyimak ya, dikerjakan. Saling memberikan informasi.
saling memberikan informasi terkait dengan pertanyaan yang ada di sini. Ya, sama-sama. Nanti ini soalnya nanti Pak jawabnya, tapi tidak usah jawab nanti di bukunya kamu sama dengan tulis di buku kamu jawabannya. Dikerjakan saya tugas. Ada soal. Itu nanti tidak dijawab di situ, dijawab di bukunya kamu. Iya, iya, dijawab di bukunya kamu sini. Jawaban ini, jawaban nomor 1 ditulis di sini. Apa semua fungsi dari Pancasila? Iya, nomor 1 dulu. Ya, tulis dia. Nanti saling kasih informasi apa yang berkaitan dengan soal itu. Dikerjakan. Nanti jawabannya ditulis di buku. Nanti yang akan disampaikan ke kelas. Oke, paham? Iya. Kerjakan. Jadi saling kasih memberikan informasi. Mungkin sini ada yang dia tahu, oh ini fungsi Pancasila, disampaikan sama ketua kelompok. Nanti ketua kelompok tulis. Mungkin yang lain juga ada yang tahu, oh ini fungsi Pancasila, ya disampaikan sama ketua kelompok, nanti ketua kelompok yang menulis itu. Itu nanti yang akan dibacakan di depan kelas besok. Itu akan kita lakukan kegiatan itu. Bisa kan? Bisa? Oke, mantap. Misalkan, saya dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Jadi dipahami ini. Kemudian diharapkan teman-teman dari kelompok lain mendengarkan dan menyimak apa yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya harus mengucapkan apa dulu? Mengucapkan salam dulu. Mengucapkan salam, kemudian perkenalkan nama saya Yayan. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 1, dan diharapkan kepada teman-teman lain untuk menyimak dan memberikan saran dan tanggapan terhadap hasil presentasi kami. Bisa? Bisa toh? Bisa? Oke, bisa. Sekarang kelompok 1 sudah? Mana kelompok yang siap untuk menyampaikan terlebih dahulu? Mana kelompok yang sudah siap? Angkat tangan itu sudah siap? Kelompok 5 siap? Siap? Oke. Jadi kita awali dari kelompok 5 sudah siap untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya, dan nanti kelompok-kelompok yang lain nanti mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh kelompok 5. Silakan Yayan di depan. Ya, yang lain nanti mendengar ya. Yang lain mendengar. Ya. Jadi sebelumnya suara dikasih besar, mengucapkan salam dulu, kemudian perkenalkan nama saya ini, saya dari kelompok 1. Baiklah, saya dari kelompok 5. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Kemudian dibaca. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, nanti yang lain dengar, dikasih bahasa sedikit suara supaya yang lain dapat dengar. Oke, baca. Baca dulu soalnya. Apa fungsi Pancasila dalam apa fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia? Ya. Satu, sebagai ketua bangsa di Indonesia. Dengarkan. Dua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ya, bagus. Tiga, sebagai sumber dan serta sumber hukum. Ya, lanjut. Empat, sebagai perjanjian hukum. Ya, lanjut. Lima, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ya, lanjut. Enam, sebagai satu satuan asas dalam kehidupan berbangsa di negara. Ya, terus. Sebagai moral pembangunan. Sebagai moral pembangunan. Ada 7 fungsi Pancasila yang didapatkan oleh, ada lagi? Oh, 7. Ada 7 fungsi Pancasila yang didapatkan oleh kelompok 5 yang tadi sudah disampaikan. Sekarang kita ke soal yang kedua. Apa akibat dalam ada Pancasila di Indonesia? Ya, oke. Khawatirkan negara ini akan jatuh dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintah. Dikhawatirkan, bagaimana tadi? Negara ini akan jatuh Negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Itu hasil kerja dari kelompok 5 yang tadi sudah disampaikan. Sekarang dari kelompok 1 sini. Dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 ada yang memberikan tanggapan terkait dengan hasil yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi. Ada yang memberikan saran, masukan. Ada mungkin yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi mungkin menurut kamu masih kurang, toh? Maka masih kurang. Oh, ternyata yang disampaikan kelompok 5 tadi masih kurang. Harusnya ditambah dengan ini. Oh, itu masukan untuk kelompok 5. Atau begini. Oh, ternyata apa yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi menurut kami ada yang salah atau ada yang keliru. Oh, harusnya ini yang disampaikan, bukan itu, tapi diganti dengan yang lain. Ada bisa begitu? Ada yang memberikan saran ke kelompok 5? Tidak ada. Semua sepakat benar tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 5? Sepakat? Oke. Jadi kalau tidak ada tanggapan dari kelompok 1, 2, 3 dan 4, maka kelompok 5 segera menutup hasil presentasinya. Sampaikan bahwa demikian hasil presentasi dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Terus teman-teman sekalian, demikian tadi hasil presentasi dari hebat, mantap, kelompok 5. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 5. Sekarang kelompok 5 sudah selesai, masih ada kita saja. Selanjutnya, saya tugaskan kamu sekarang, sebagaimana saya sampaikan dari awal, untuk membuat sebuah kesimpulan dari hasil yang kita sudah laksanakan dari awal. Kemudian kemarin kita sudah lakukan presentasi, dan hari ini kita belajar terkait dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua. Sekarang saya tugaskan kamu bikin sebuah kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari proses pembelajaran kita sejak dari awal sampai pada hari ini. Itulah yang nanti kamu buatkan dalam sebuah catatan yang kamu.
Sekarang saya tugaskan semua melakukan membuat catatan itu. Bukan hanya bermain dengan teman, tapi membuat catatan terkait dengan apa fungsi Pancasila, mulai apa itu Pancasila dan lain sebagainya sampai pada penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua. Sekarang dikerjakan. Bikin, menulis semua. Bikin, membuat kesimpulan terkait dengan materi yang kita sudah bahas dari hari Senin, Selasa, dan hari ini. Nanti sesudah ini, sesudah kesimpulan, nanti akan ada tugas yang harus kamu selesaikan. Ada tugas nanti yang harus kamu selesaikan sebentar, yang harus kamu isi secara sendiri-sendiri. Sudah, saya berikan kesempatan sekitar 5 menit untuk membuat sebuah kesimpulan dari hasil proses pembelajarannya kami. Ya, semua melakukan itu. Kemudian nanti akan saya tugaskan, mungkin ada 1 orang sebentar untuk membacakan hasil kesimpulan terkait dengan proses pembelajaran. Bikin apa saja ya? Ya, bikin apa yang kamu dapatkan dari proses pembelajaran? Apa yang kamu tahu dari pertemuan kita pertama? Materi apa yang kamu tahu? Tadi kan saya sudah sampaikan. Mungkin yang kamu tahu, oh ternyata Pancasila artinya ini, 1. Yang lain lagi, oh fungsi Pancasila, oh ini. Oh, yang lain lagi, mungkin bahasa kalau Pancasila tidak ada, oh ini yang terjadi. Oh. Yang ada dalam pikirannya kamu sendiri, yang pernah kamu cermati, kamu amati, kamu analisa dalam proses pembelajaran kita selama 3. Yang benar itu adalah D, A, B, dan C semua. Jadi sekarang yang saya hormati, cukup luar biasa perjuangan kita belajar dari pertama sampai hari ini. Saya rasa bangga karena kamu bisa termotivasi dalam kegiatan proses belajar dan mampu juga menjawab soal-soal yang sudah diberikan. Untuk lebih hikmatnya pertemuan kita hari ini, kembali kita akan tutup dengan doa. Namun sebelum kita akhiri dengan doa, saya berharap kepada siswa sekalian lebih giat, lebih semangat untuk belajar, mungkin untuk melakukan di hari-hari yang akan datang. Demikian pertemuan kita. Namun sebelum ditutup, saya silakan siapa yang siap baca doa? Ya, untuk membacakan doa di depan kelas. Doa penutup setelah ini kita istirahat. Ya, baca doa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita berdoa. Demikian pertemuan kita mulai dari hari pertama, kedua, ketiga. Saya berharap kita tadi lebih semangat belajar, lebih giat belajar untuk menjadi anak yang sukses dan mengejar cita-cita. Demikian pertemuan dan saya akhiri mulai pertemuan pertama, kedua, ketiga dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.